Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas beberapa kelompok ninja elit dari 5 desa besar. Ketika berbicara tentang kelompok yang terdiri dari ninja-ninja yang sangat elit, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Akatsuki coy. Bagaimanapun setiap anggota kelompok kriminal ini pada dasarnya adalah beberapa ninja terkuat dan paling berbahaya di desa mereka sendiri. Dengan cara yang gila, mereka mewakili persatuan para ninja terbaik dan tercerdas di dunia ninja coy. Namun bukan berarti Akatsuki adalah satu-satunya kelompok ninja yang terkuat coy. Faktanya setiap 5 desa ninja besar sebenarnya memiliki kelompok ninja elit mereka sendiri. Beberapa masih ada hingga hari ini coy, sementara yang lainnya hanya ada dalam lembaran sejarah. Berikut adalah kelompok paling elit dari 5 desa besar yang ada di anime Naruto. 12 Ninja Pelindung Konohagakure. 12 Ninja Pelindung adalah kelompok ninja yang bertugas menjadi pengawal pemimpin negara api yang juga dikenal sebagai daimyo. Oleh karena itu, anggotanya terdiri dari ninja terkuat dari setiap sudut negara api coy. Namun karena beberapa anggotanya yang paling terkenal seringkali berasal dari desa ninja terkuat di negara api yaitu Konohagakure, kebanyakan orang akhirnya mengaitkan 12 ninja pelindung dengan Konohagakure coy. Setiap anggota 12 pelindung memiliki kain cawat yang dililitkan di pinggang mereka dengan tulisan kanji api. Kain ini merupakan sumber kebanggaan dan juga kegembiraan bagi para anggotanya. Itulah sebabnya sebagian besar dari mereka masih mengenakan meskipun mereka bukan lagi anggota kelompok seperti Asuma Sarutobi dan juga Chiriku. Berbicara tentang Asuma dan Chiriku, 12 ninja pelindung dibubarkan pada masa mereka setelah upaya kudeta yang gagal oleh beberapa anggotanya. Namun tampaknya ada upaya untuk bisa menghidupkan kembali mereka pada masa Boruto coy. Brigade Boneka Sunagakure. Seperti namanya, Brigade Boneka adalah kelompok khusus dalang dari Sunagakure. Dalang-dalang ini sangat berbahaya karena mereka dapat membuat boneka dengan berbagai macam tipu muslihat. Seperti boneka yang dapat menggunakan perisai cakra atau boneka yang dapat digunakan untuk menangkap seseorang dari sisi buta mereka coy. Dalam hal tipu muslihat dan juga fungsionalitas, satu-satunya batasan adalah imajinasi pembuatnya. Ini berarti Brigade Boneka dapat menangani berbagai macam misi dengan relatif mudah coy. Seseorang dalang yang terampil dapat membuat bonekanya bergerak semulus dan sedinamis manusia. Namun tidak seperti manusia, boneka-boneka ini dapat bergerak melintasi medan perang hanya dengan sapuan jari yang membuat gerakan mereka tidak dapat diprediksi coy. Dalang yang terampil bahkan dapat mengendalikan beberapa boneka pada saat yang sama, yang membuat mereka hadir dengan satu orang tapi memiliki pasukan coy. Zaman keemasan Brigade Boneka tidak diragukan lagi terjadi pada era Chiyo. Ia dikenal sebagai salah satu dalang terhebat sepanjang sejarah yang ada di Sunagakure. Konon ia pernah menghancurkan seluruh benteng menggunakan 10 boneka ikoniknya yang dikenal sebagai koleksi Chikamatsu. Namun dalang terkuat bisa dibilang adalah cucu Chiyo dan juga anggota Akatsuki yaitu Sasori si pasir merah. Brigade Boneka tetap hidup hingga hari ini coy dan dia di bawah pimpinan Kankuro. Pasukan Kinkaku Kumogakure. Pasukan Kinkaku adalah nama satuan tugas legendaris dari Kumogakure coy, yang dipimpin oleh salah satu dari saudara emas dan perak yang legendaris yaitu Kinkaku. Kelompok ini terutama aktif selama Perang Ninja Besar pertama dan juga kedua coy. Tidak banyak rincian yang tersedia tentang kelompok ini, tetapi satu hal yang pasti, pasukan Kinkaku terdiri dari beberapa ninja terkuat dari Kumogakure pada saat itu. Pasukan Kinkaku dapat dianggap sebagai kelompok Black Ops milik Kumogakure coy. Lagi pula mereka terutama menangani misi-misi tersulit yang tidak sepenuhnya legal untuk dilakukan. Salah satu prestasi terbesar mereka adalah menyiapkan penyergapan untuk Hokage kedua yaitu Tobirama Senju dan juga membunuhnya coy. Meskipun Kinkaku dan Ginkaku akhirnya menjadi pengkhianat bagi Kumogakure, prestasi khusus ini sudah cukup untuk membuat nama mereka tercatat dalam halaman sejarah coy. Dan juga mereka dipuji dan juga dikagumi sebagai pahlawan dari Kumogakure. Korps Ledakan Iwagakure.
Di setiap generasi ada orang-orang dari Iwagakure yang memiliki Kekkei Genkai unik yang disebut sebagai elemen ledakan. Kemampuan bawaan ini memungkinkan mereka menggunakan cakra mereka untuk menyebabkan ledakan, coy. Pada suatu waktu ada cukup banyak orang di desa dengan kemampuan ini, sehingga mereka memutuskan untuk membentuk korps khusus di sekitar orang-orang ini, coy. Oh ya, salah satu anggota korps ini yang paling terkenal adalah Gary dan juga Deidara. Gary dapat menyebabkan ledakan besar dengan tinju yang ada di tangannya, coy. Sementara Deidara dapat memasukkan cakra ke dalam figur tanah liat dan juga meledakkannya sesuka hati. Korps ini sering ditugaskan untuk melakukan operasi pengeboman, baik sebagai artileri selama pertempuran besar atau sebagai cara untuk menimbulkan kekacauan di markas musuh. Gary tewas dalam salah satu misi dari desa, sementara Deidara akhirnya menjadi anggota Akatsuki setelah menjadi teroris lepas selama beberapa waktu. Sekarang setelah semua anggota korps telah tewas, desa memutuskan untuk membubarkan korps ini. 7 pendekar pedang Kirigakure. 7 pendekar pedang Kirigakure tidak diragukan lagi merupakan salah satu kelompok ninja paling terkenal di dunia, coy. Tidak seperti kelompok lain dalam daftar ini, 7 pendekar pedang Kirigakure adalah gelar yang diberikan kepada pendekar pedang terkuat yang ada di Kirigakure. Itu berarti setiap generasi memiliki 7 pendekar pedangnya sendiri, coy. Setiap pendekar pedang memiliki pedang yang berbeda yang memiliki kekuatan yang lumayan unik. Hiramekare dapat berubah wujud, Kabutowari dapat menghancurkan pertahanan apapun. Kiba yang dapat menghasilkan petir, Kubi Kirobocho dapat meregenerasi dirinya sendiri melalui besi dalam darah korbannya. Nuibari dapat menembus apapun, sementara Shibuki dapat menyebabkan ledakan di setiap ayunannya, coy. Selain itu ada juga Samehada yang adalah pedang berakal yang suka memakan cakra apapun. Karena sifat pedangnya yang sangat unik, ada 7 pendekar pedang pada satu waktu, coy. Dan itu merupakan kelompok yang sangat luar biasa kuat sehingga mereka ditakuti di seluruh dunia, coy. Oh ya, selain itu cara kerjanya adalah para pendekar pedang saat ini akan memilih penerus mereka, melatih mereka, dan juga setelah muridnya siap mereka akan mewarisi pedang beserta teknik yang tepat tentang cara menggunakannya, coy. 7 pendekar pedang desa kabut masih ada hingga hari ini, coy, tetapi zaman keemasan mereka adalah era Zabuza. Oh ya, dikatakan juga bahwa selama era itu Zabuza bersama dengan 7 pendekar pedang lainnya dapat menghancurkan sebuah negara sendirian. Ya, jadi seperti itulah, coy, pembahasan gua mengenai beberapa kelompok ninja elit dari 5 desa besar. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.